Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Terlihat indahnya pemandangan pantai di awal film ini. Nampak juga bagaimana kegilaan yang telah dibuat oleh sejumlah anak muda di pantai itu. Dalam rekaman yang diambil melalui kamera, terlihat sekelompok anak muda yang tengah berpesta. Bahkan untuk menambah suasana meriah pada malam itu, maka salah satu pria bernama Mitch menyuruh semua yang ada di sana untuk mengumpulkan ponselnya masing-masing. Tujuannya tentu saja agar semuanya bisa menikmati malam itu tanpa sibuk dengan ponselnya sendiri. Mereka juga sempat dikejutkan dengan temuan sebuah gumpalan berlendir yang lebih mirip seperti tumpukan daging. Salah satu pria bernama Gilbert berinisiatif untuk segera memanggangnya tanpa berpikir daging apa yang baru saja mereka temukan. Namun ide itu nampaknya diacuhkan begitu saja oleh yang lainnya, dengan berdalih bahwa mereka juga masih membutuhkan api unggun untuk memeriahkan acara di malam tersebut. Esok hari pun tiba. Kyle yang sudah mulai terbangun dari tidurnya kini beranjak keluar dari pos penjaga tersebut. Namun ia kemudian dikejutkan oleh keberadaan pacarnya yang bernama Jonah yang ternyata berselingkuh dengan Kenda dan terlihat sedang tidur bersama di mobilnya, termasuk dengan Vance dan Ronnie yang berada di kursi belakang. Mendapati pacarnya telah bersama Kenda, Kyle jelas merasa jengkel dan berniat untuk meninggalkan pantai itu. Sementara Mitch yang juga sudah bangun sempat mencoba untuk menghibur gadis yang baru saja tidur bersamanya. Namun Kyle lebih memilih untuk sendiri dan mencoba menenangkan dirinya untuk sejenak. Di saat yang sama, Jonah mulai terbangun bersama Kenda. Pria itu tak merasa kehilangan pacarnya atau malah merasa bersalah karena telah berselingkuh dengan temannya sendiri. Tak jauh dari sana, Marcia yang sempat tidur di atas meja mulai terbangun. Dan ia nampak telah melalui malam tersebut dengan terlalu banyak minum yang membuatnya langsung muntah-muntah. Gadis itu juga kedapatan hanya memakai celana dalamnya saja, seolah menandakan betapa liarnya Marcia tadi malam. Sementara itu, pikiran Kyle tentang perselingkuhan Jonah sedikit mulai hilang setelah ia menyadari adanya kejanggalan dari pantai tersebut, terutama dengan menghilangnya teman-teman mereka yang lainnya. Dan hanya menyisakan beberapa barang yang terlihat telah ditinggalkan begitu saja. Hingga kemudian perasaan pun semakin dibuat kacau setelah gadis itu melihat seekor burung yang tiba-tiba menghilang, seolah terhisap oleh pasir di pantai itu. Oh my God. Sontak Kyle pun berinisiatif untuk memberitahu teman yang lainnya termasuk Marcia. Namun peringatan itu tidak digubrisnya. Hingga kemudian kejadian aneh pun dialaminya. Marcia yang menginjakkan kakinya di pasir mulai merasakan adanya keanehan. Karena kakinya tak bisa digerakkan sama sekali, seperti lengket dan terjebak. Termasuk dengan tangannya yang merasa seperti ditarik dari dalam pasir. Melihat kejadian itu, teman-teman yang lainnya pun mulai merasa ketakutan dan ingin menolongnya. Vance dengan segera langsung keluar dari mobil dan bermaksud untuk menolong temannya itu. Namun naas bagi Vance, ia hanya sanggup berlari beberapa langkah saja dan kemudian tubuhnya tumbang bersamaan dengan kakinya yang terasa sangat lengket dan terjebak di pasir aneh itu. Alhasil tubuhnya pun perlahan mulai terhisap ke dalam pasir. Bahkan sempat terlihat bagaimana kulit di wajahnya mulai terkelupas saat Vance berusaha untuk bangkit. Sementara teman-teman lainnya hanya bisa melihat Vance dan Marcia yang mulai terhisap begitu saja, tanpa bisa untuk menolong mereka. Mendapati dua teman mereka telah meregang nyawa dengan cara yang tidak santuy, jelas membuat semuanya menjadi sangat panik. Mereka mulai saling menyalahkan satu sama lain. Hingga kemudian Kyle yang sedari tadi penasaran dan terus memikirkan tentang kejadian aneh itu, akhirnya mulai menemukan sedikit penyebab dari menghilangnya teman-teman mereka tersebut. Gadis itu mencoba mendekatkan tangannya ke permukaan pasir.
Namun kemudian mulai muncul banyak rambut halus yang keluar dari pasir yang aneh itu. Kyle pun kemudian memberitahukannya pada Mitch soal makhluk yang belum diketahui secara pasti jenisnya itu. Namun mereka begitu meyakini bahwa makhluk yang tampak seperti rambut itulah yang telah menjadi penyebab tewasnya beberapa teman mereka, termasuk Vance dan Marcia. Tak lama kemudian, Gilbert yang juga telah melalui malam itu dengan mabuk berat, kini terbangun dan menyadari dirinya sedang terjebak di sebuah tong sampah akibat ulah kejahilan dari teman-temannya semalam. Pria yang sangat kurus itu pun sempat berontak dan ingin keluar dari tempat itu. Namun kondisinya yang terhimpit di dalam tong dan sempat diberitahu soal tewasnya beberapa teman mereka, akhirnya mau tak mau harus pasrah dengan keadaannya saat ini. Waktu pun terus berlalu dan Kyle masih terus mencari barang-barang yang sekiranya akan berguna bagi semuanya. Salah satunya adalah sunblock yang mulai ia bagikan pada teman-temannya, mengingat saat itu matahari sedang sangat terik dan mulai membuat semuanya menjadi kepanasan. Kyle juga mulai menyadari adanya hubungan antara makhluk misterius di bawah pasir dengan gumpalan berlendir yang sempat ditemukan Gilbert tadi malam. Ternyata gumpalan yang menyerupai bola itu merupakan sebuah cangkang telur yang entah bagaimana caranya tiba-tiba bisa menetas dan membuat kekacauan di sana. Dari sini juga akhirnya mereka menyadari bahwa semua teman mereka yang sempat merayakan kegilaan pesta semalam kemungkinan juga sudah menjadi korban dari keganasan makhluk misterius itu. Menyadari kemungkinan tersebut, anak-anak muda itu pun mulai terenyuh haru sekaligus sangat takut akan keselamatan diri mereka sendiri. Namun berbeda dengan Kyle, ia yang tidak ingin menyerah justru terus melakukan eksperimennya dengan melemparkan sosis di pasir itu, yang mulai memperlihatkan bagaimana reaksi dari makhluk misterius yang langsung menghisapnya ke dalam pasir. Tidak berhenti sampai di situ. Kyle yang masih penasaran dengan ukuran dari makhluk misterius itu, akhirnya melemparkan satu demi satu sosis ke area lainnya. Hingga kemudian salah satu sosis yang dilempar Mitch memperlihatkan kondisi yang masih utuh dan tidak terjamah oleh makhluk misterius di bawah pasir. Hal itulah yang seolah menyimpulkan bahwa area lemparan Mitch tadi merupakan lokasi yang aman dan berada di luar jangkauan dari makhluk misterius yang selama ini mengintai mereka. Mendapati fakta tersebut, Jonah yang memang sudah tidak betah untuk tetap berada di mobilnya, kemudian mulai memberanikan diri untuk mendekat ke area lemparan sosis dari Mitch, dengan berharap agar ia bisa selamat dari sana. Meski sempat dilarang oleh Kenda dan Ronnie, namun Jonah tetap nekat. Dan berbekal 2 papan selancar, ia pun mulai mendekati area yang ingin ditujunya. Secara bergantian Jonah menggunakan papan selancar itu untuk menjauh dari mobilnya. Namun tak lama kemudian ia mulai merasakan ada yang aneh dengan pijakannya. Karena ternyata papan selancar secara perlahan mulai bergerak dan bergeser dengan sendirinya. Sialnya, ia yang sudah mulai menggapai meja malah terpleset dari pijakannya. Alhasil ia pun harus mendapat serangan dari makhluk aneh yang ada di pasir itu. Hold on. Untungnya penderitaannya bisa segera berlalu karena Jonah masih bisa selamat meski mendapati luka yang cukup parah di area perutnya. Namun tak lama kemudian kondisinya mulai memburuk dengan infeksi di perutnya yang semakin parah. Alhasil Jonah pun hanya bisa terkapar di atas meja dengan terus menahan rasa sakit di area perutnya. Masih belum menyerah dengan keadaan, mereka pun kemudian mulai berusaha untuk meraih ponsel yang berada di bagasi mobil Ronnie. Dengan dibantu oleh yang lainnya, Ronnie berusaha dengan keras membuka bagasinya. Usaha yang dilakukan berulang kali itu tidak membuahkan hasil, karena posisi bagasi yang jelas sangat sulit untuk dibuka. Tangan wanita itu pun bahkan sampai terjepit oleh kap bagasi di mobil tersebut.
Di tengah kondisi yang hampir putus asa, tiba-tiba mereka melihat adanya mobil patroli di pantai yang sedang berkeliling tak jauh dari sana. Petugas patroli yang merasa aneh dengan keberadaan sejumlah muda-mudi itu akhirnya mendekati mereka. Namun tampaknya semua penjelasan yang diberikan oleh mereka tidak digubris sama sekali oleh petugas itu. Anehnya, petugas itu malah bisa dengan santainya turun dari mobil dan menghampiri mereka seolah tak mendapati hal aneh seperti yang sempat dialami oleh yang lainnya. Bahkan si petugas malah sempat menuduh jika mereka semua telah mengkonsumsi narkoba dan sedang berhalusinasi. Dari sini juga akhirnya Mitch dan Kyle menyadari bahwa sepatu petugas patroli itulah yang telah membuatnya tak bisa diserang oleh makhluk misterius itu. Namun hal tersebut tak berlangsung lama, karena petugas itu tak sengaja menjatuhkan kuncinya. Meski Kyle sempat melarang petugas itu untuk mengambil kunci dengan tangannya, namun si petugas seolah tak lagi menggubrisnya. Dan alhasil tangannya pun harus terjebak di pasir pantai itu. Petugas itu pun lalu mengambil semprotan merica dan mulai menyemprotkannya di sekeliling tangannya yang semakin dalam terhisap. Secara mengejutkan, ia berhasil melepaskan tangannya dari pasir itu. Namun ternyata lengannya telah putus dan hancur oleh makhluk misterius tadi. Tak lama dari itu, ia yang terkapar akhirnya harus meregang nyawa secara tragis. Help me! It's following me! It's following! Menyadari petugas patroli tadi sempat terhindar dari serangan makhluk misterius karena menggunakan sepatu, Mitch terinspirasi untuk menggunakan handuk atau kain lainnya yang bisa dimanfaatkan sebagai pelindung area kakinya. Dengan dibantu oleh teman-temannya, pria itu pun mulai mengumpulkan handuk. Namun sialnya, ia yang berusaha menangkap handuk yang dilemparkan oleh Kenda malah terperosok jatuh dan harus bernasib naas karena dihisap ke dalam pasir oleh makhluk misterius itu. Kelly yang kini berada sendirian di pos penjagaan akhirnya mendapatkan ide lagi setelah melihat patahan kayu yang bergerak di atas pasir. Ia pun bergegas mulai mematahkan beberapa kayu lainnya yang akan digunakan sebagai jembatan untuk menuju ke mobil patroli. Gadis itu lalu melompat ke mobil Ronnie dan bersama dengan Kenda akhirnya berhasil melepaskan tangan Ronnie yang dari tadi terjepit oleh kap bagasi. Satu persatu dari mereka pun mulai meniti di atas patahan kayu yang telah disusun mengarah ke meja tempat Jonah terkapar. Namun naasnya, Ronnie yang berjalan sambil menahan rasa sakit di tangannya akhirnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Alhasil, gadis itu pun harus meregang nyawanya dengan terhisap ke dalam pasir oleh makhluk misterius itu. Seolah sudah tak tahan lagi dengan kondisinya saat ini, Kenda akhirnya memberanikan diri untuk turun dari meja dan berlari menuju ke mobil patroli. Dengan berbekal balutan handuk tebal di kedua kakinya, gadis itu berhasil selamat sampai di mobil patroli. Sorakan bahagia pun langsung terdengar dari mereka semua. Sayangnya, kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat. Karena ternyata tong yang dikenakan Gilbert juga telah hancur oleh makhluk misterius itu. Dan tiba-tiba sejumlah tentakel raksasa keluar dari bawah tong yang langsung menangkap dan menarik pria kurus itu ke dalam pasir. Hal yang serupa juga dialami oleh Kenda. Mobil yang dinaikinya ternyata juga mendapat serangan dari salah satu tentakel yang menggoyangkan mobil itu dan membuat gadis tersebut jatuh pingsan. Tak
Tak terasa malam pun datang, dan Kyle masih terus berusaha untuk membangunkan Kenda. Hingga kemudian temannya itu pun mulai tersadar. Tak ingin membuang waktunya, Kenda lalu mulai mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menolong mereka. Dan akhirnya sebuah perahu karet pun ia manfaatkan sebagai jembatan bagi Kyle dan Jonah untuk menuju ke mobil patroli. Dengan susah payah, akhirnya mereka bisa masuk ke dalam mobil tersebut. Namun sial bagi Kyle, karena tepat ketika ia akan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba muncul sejumlah tentakel besar yang memancarkan cahaya biru dan menyerang mobil tersebut hingga membuat Kyle terjatuh ke perahu karet. Dendam yang begitu besar karena kematian teman-temannya telah membuat Kyle menjadi begitu berani menghadapi makhluk misterius itu. Bahkan ia masih sempat meraih beberapa jerigen BBM yang ada di bak mobil untuk disiramkan ke sekitar area mobil dan tentakel dari makhluk tersebut. Tak ingin kehilangan kesempatannya, gadis itu lalu menyalakan api dan membakar tentakel yang ada di hadapannya. Tentakel tersebut langsung menggeliat tak kuat menahan panas, bersamaan dengan Kyle yang bergegas masuk ke dalam mobil patroli. Tak lama kemudian, suasana pun menjadi hening, seolah menandakan jika makhluk yang menyerang mereka tadi sekarang telah hilang. Malam itu pun dilalui oleh Kyle, Kenda, dan Jonah di dalam mobil patroli. Keesokan harinya, mereka yang telah melalui malam tadi dengan penuh perjuangan, akhirnya mulai mendapat secercah harapan menyusul datangnya seorang peselancar yang menghampiri mobil tersebut. Meski awalnya sempat ragu, namun Kyle yang melihat sendiri kaki si pelancar yang tidak mendapat serangan dari makhluk misterius, akhirnya memberanikan diri untuk turun dari mobil patroli. Terlihat juga bagaimana area sekeliling mereka yang telah banyak dipenuhi oleh bekas lubang, yang menggambarkan betapa besarnya ukuran dari makhluk misterius yang telah menyerang mereka sebelumnya. Di akhir film terlihat siluet dari makhluk mengerikan dengan banyak tentakel yang ukurannya sangat besar. Dia terlihat sedang mengarungi lautan dan tampak sedang menuju ke area pantai dengan taman hiburan yang dipenuhi oleh banyak pengunjung. Dan dari sini kita menjadi tahu kisah mereka akan berakhir dengan cara yang tidak santuy.